Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam bahagia sahabat Dukcapil. Pagi-pagi, ngopi pagi bareng Prof. Zudan adalah menu istimewa kerabat desa dan sahabat Dukcapil. Pagi ini kita akan mempertanya layanan Adminduk mau kemana. Ini tim redaksi Dukcapil luar biasa membuat judulnya layanan Adminduk mau kemana, mau ke hatimu kan gitu. Jadi maunya kemana pasti pengennya ke hati masyarakat Indonesia karena semangat yang dibawa oleh Prof. Zudan dan sahabat Dukcapil adalah membahagiakan. Jadi kalau dibawa kemana, kalau membahagiakan itu ya pasti ke hati kan. Pagi Prof, apa kabar ini? Judulnya luar biasa ini Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Surya Koco, rekan-rekan TV Desa, kerabat desa yang berbahagia, dan kawan-kawan semua, sahabat Dukcapil, serta pemirsa. Pagi hari ini, episode yang ke-25, maka kita mengambil tema besar, layanan Adminduk mau. Nah, ini sehingga kita bisa melakukan refleksi, melakukan pemikiran apakah kita bisa mewujudkan harapan menuju pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Atau justru kita tersiok-siok ke belakang. Kita tetap berada dalam banyak persoalan dan tidak bisa mengurai masalah-masalah itu sehingga bisa sampai kepada tujuan besar kita di dalam negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pagi hari ini Mas Surya Koco, kita akan berdiskusi tentang bagaimana ke depan layanan Adminduk itu harus kita wujudkan. Kira-kira ide dasar hari ini seperti itu, Mas Surya Koco. Oke. Kita sudah kehadiran teman-teman dari provinsi juga yang secara khusus diagendakan oleh tim redaksi. Ada Pak Eko dari Bali. Selamat pagi, Bali. Selamat pagi, Pak Sukoco. Selamat pagi, Pak Dirjen. Bagaimana, Pak Sukoco? Sehat? Alhamdulillah. Ini layanan Adminduk mau kemana ini, Bali? Apa ceritanya ini? Udah ada ide-ide? Ya, memang layanan Adminduk ini sekarang kan menjadi idola di pemerintah daerah, ya. Jadi kami di provinsi juga merasa bangga bahwa Adminduk ini kemana-mana. Saya selalu ditanyakan, mereka tahu saya ada di Dukcapil. Kalau saya pas kemana, Pak Eka ini gimana caranya, ini bagaimana? Nah, saya merasa bangga juga menjadi aparatur di bidang Adminduk ini. Itu Pak Sukoco, Pak Dirjen. Jadi tentunya saya berharap banyak, ya, berharap banyak. Yang pertama tentunya terkait dengan Adminduk ini bisa memegang semua lini kegiatan pembangunan di pemerintah daerah. Ya. Yang sekarang tentunya kan yang sudah kan pasti perizinan, Samsat sudah, Adminduk, perbankan sudah. Itu saya ingin yang lain juga seperti itu. Misalnya seperti sekarang ini kan nomor induk pegawai saya kan belum terkoneksi dengan Adminduk. Nah, saya berharap ke depan itu nomor NIP itu menjadi satu nomor. Nah, intinya bahwa kalau saya PNS ataupun mungkin orang karyawan swasta, itu nomor induk pegawainya cukup NIK saja. Kemudian terkait dengan itu, Pak Sukoco, Pak Dirjen, saya juga ingin dengan lebih cepat karena kita di pemerintah, misalnya BKN dengan Taspen. Nah, BKN kalau sudah mengeluarkan dia SK pensiun,
walaupun saya masih 3-4 tahun lah pensiun, tapi saya berharap taspen juga sudah terkoreksi di SK pensiun saya itu gitu. Itu hal yang saya ingin harapkan sebagai contoh. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Dirjen, beberapa hari terakhir ini banyak masyarakat yang datang baik itu ke kabupaten kota maupun ke kami ke provinsi terkait dengan NIK yang belum terkonsolidasi di BRI, Pak Dirjen. Di BRI itu banyak sekali nasabah-nasabah datang mohon penyusunan NIK atau konsolidasi NIK. Jadi itu yang saya harapkan. Satu lagi terkait dengan Bapeda juga kita sedang menyusun ini untuk bisa memanfaatkan data kependudukan ini, Pak Dirjen. Saya kira itu dari saya, Pak Sukoco. Berharap banyak, dan sekali lagi saya sangat bangga saya menjadi aparatur Almindo, di mana-mana saya menjadi idola. Terima kasih Pak Sukoco. Oke, terima kasih. Kita ke satu provinsi lagi, Lampung. Silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukoco. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dirjen. Ya, Pak Sesdijen, para direktur, rekan-rekan para kadis, Dukcapil, provinsi dan kabupaten kota, sekaligus yang hadir dalam TV Desa ini. Terima kasih kesempatan ini. Izin Pak Dirjen dan Pak Sukoco, saya betul-betul sangat bangga sekali menjadi aparatur yang berdinas di Dukcapil ini. 2017 dibentuk Dukcapil ini betul-betul blank dan tidak tahu. Basic saya yang sebelumnya PNS saya masuk 2015 ini, kemudian pernah menjadi Kepala Satpol PP, kemudian langsung 2017 bentuknya menjadi Kepala Dinas ini. Ini hal yang setelah itu saya dapatkan ilmu yang banyak. Kemudian dengan adanya TV Desa di 2020 ini, terkupas seluruhnya aturan-aturan ini yang sangat membanggakan Pak Dirjen. Dan perlu ke depannya ditindaklanjuti, dan saya alhamdulillah betul-betul, dan saya menekankan kepada staf saya juga, banyak ilmu-ilmu yang didapatkan dalam penyampaian dalam TV Desa ini. Seperti materi yang saat ini Pak Dirjen disampaikan bahwa layanan Adminduk mau kemana. Betul kata Pak Sukoco. Jangan kemana-mana, tapi ke hati masyarakat. Juga ke hati penyelenggaranya, kita-kita seluruhnya. Karena kalau tidak ke penyelenggaranya dulu, bagaimana kita mau hati tersebut ke masyarakat. Oleh karena itu, yang utama adalah bahwa Adminduk ini, layanan Adminduk ini ke hati penyelenggaranya. Kemudian baru akan terpatri di dalam hati masyarakat. Mengapa demikian? Karena seperti motonya, identitas satu penduduk, satu KTP. Artinya satu hati. Kemudian kita harus punya identitas itu seperti Pak Dirjen selalu menyampaikan, Pak Sedijen, seluruhnya direktur menyampaikan juga, bahwa dengan ada identitas ini, kita harus baik. Sehingga berpikir yang jelek-jelek ini kita hilangkan, karena kita sudah punya identitas. Dalam ngopi bareng beberapa hari waktu lalu, Pak Dirjen juga sudah menyampaikan. Jadi inilah pencegahan kriminal. Itulah artinya bahwa kita punya identitas ini harus baik. Kemudian dengan punya identitas, kita harus bisa menjaga. Seperti tadi itu, menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan identitas ini kita malu berbuat, karena kita identitasnya sudah terbentuk. Nama, alamat, seluruhnya sudah terdata. Kemudian punya identitas harus bahagia. Kalau kita saja seperti mau kemana-mana, bisa transaksi, kemudian kita mau terbang, ditunjukkan identitas kita, artinya kita bahagia. Dengan dapat BPJS yang sudah tersinkron dengan KTPL, artinya ini kita sudah bahagia. Nah inilah, dan di dalam Dukcapil inilah Pak Sukoco, mungkin saya selaku kadis ini betul-betul mendapatkan ilmu kaitannya dengan tataran hukum. Karena apa?
seluruh admin ini penyelenggaraannya mempunyai payung hukum. Tanpa disadari kita belajar peraturannya, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menterinya, kemudian Kepmen, apa seluruhnya, termasuk surat edaran-edaran dan hal kebijaksanaan yang disampaikan oleh Bapak Dirjen. Ini yang artinya kita mendapatkan ilmu betul dan kita belajar. Di sisi lain admin kita belajar, sisi lain tataran hukum kita belajar. Kemudian ilmu pembinaan teritorial. Kalau saya dulu basic saya militer namanya pembinaan teritorial. Berhasilnya suatu pasukan berada di perbatasan, berada di daerah perang, itu dikarenakan salah satunya adalah pembinaan teritorial. Saya lihat bagaimana seluruh penyelenggara Adminduk mendekati masyarakat, mendatangi masyarakat dengan jemput bola, mana yang sakit didatangi. Ini ada ilmu teritorial, pendekatan terhadap masyarakat. Bahkan mungkin kalau secara politik ini bisa digunakan. Tapi nah ini jangan, mudah-mudahan tidak digunakan. Jadi saya menyampaikan perbatasannya ini adalah batas Adminduk. Ilmu teritorial ini yang didapatkan. Mungkin saya pada waktu jadi militer dulu tidak mendapatkan ilmu secara Adminduk ini. Kalau saya tahu, mungkin izin nih Pak Dirjen, yang perbatasan di Papua itu manfaatkan posko-posko yang ada di perbatasan TNI. Saya yakin, insya Allah mereka akan sangat senang koordinasi dengan Adminduk membuka pelayanan di posko tersebut. Masyarakat diminta datang, kasih waktunya, saya yakin karena itu mereka program mereka teritorial. Nah ini sangat ilmu bermanfaat. Kemudian ilmu penyelidikan, betul. Kenapa? Setiap ada suatu permasalahan yang artinya terjadi, walaupun tidak selalu harus sedemikian rupa selesai, tetapi tadi itu disampaikan oleh Pak Dirjen juga ada kita berkaitan dengan ajas kontradius actus, artinya penyelesaian tersebut dengan pembatalan. Tapi ada hal yang mungkin ditindaklanjuti secara hukum, setidak-tidaknya kepala dinas harus tahu permasalahan-permasalahan tersebut. Ini ilmu juga, ilmu yang harus kita dapatkan. Kemudian yang paling utama juga adalah kami mungkin kadis-kadis, khususnya mungkin provinsi saya yakin, menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena sesuai disampaikan juga beberapa waktu yang lalu di dalam TV desa ini, Pak Dirjen selalu menyampaikan bahwa kami provinsi ini adalah daripada wakil pusat. Pembinaan terhadap kabupaten kota ini artinya tugas kami. Nah, permasalahan yang ada kabupaten kota berarti sebelum kepada pusat, kami harus bisa memberikan solusi. Ini ilmu bagi kami untuk menyelesaikan masalah. Karena banyak masalah-masalah kabupaten kota itu, oleh karena itu inilah perannya di Dukcapil Provinsi. Jadi saya kira itu Pak Sukoco, jadi Dukcapil ini layanannya adalah harus di hati kita semua, di hati penyelenggara, di hati penduduk. Dan saran lagi satu Pak Dirjen, alangkah akan baik lagi KTP elektronik itu ada online. Sama dengan sepertinya kita kan punya bank nih, ada mobile banking. Jadi KTP itu online sehingga pada waktu ini tinggal nanti ke bandara itu tidak perlu lagi keluar KTP elektronik dilihat, tapi sudah dipindai sama dengan kayak mereka mau karcisnya tersebut, tiketnya kan langsung di-scan. Nah, itu juga mungkin di-scan di handphone tersebut. Karena kita kan sudah memiliki kerjasama dengan seluler tersebut. Nah, inilah mungkin saran dari saya, Pak Dirjen, karena berkaitan dengan big data ini kan artinya semuanya sudah kita memulai dari keseluruhan. Saya kira begitu Pak Dirjen, Pak Sedirjen, Pak Sukoco, dan rekan yang ada dari saya. Betul-betul saya bangga dengan Dukcapil ini dan insya Allah tetap berkarya Dukcapil ini selama masih dibutuhkan. Dan saya yakin apabila mungkin ada kepala daerah yang masih belum memahami, mungkin merasa bahwa tidak ada hal-hal yang sangat signifikan. Tapi kalau sudah memahami dengan peranan Dukcapil ini demi kepentingan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 ini tentang Adminduk, ini sangat keren. Dan semua lini pemerintahan, semua lini tentang kependudukan dengan identitas ini kita bisa berbuat dan bisa bahagia. Demikian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Kalau tadi saya ingatnya jadi dari Bali tadi, saya ingatnya dengan iklannya Teh Betul Sosro. Jadi apapun instansinya, gitu kan, sumber datanya Dukcapil kan gitu. Apapun makanannya, minumannya Sosro kan gitu. Ini luar biasa. Dari Lampung, saya menangkap bagaimana kita nggak boleh kelain hati, satu hati, menjadi baik, menjadi bahagia, luar biasa. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dalam episode-episode ngopi bareng Prof. Zudan ini, sehingga ini membangun persaudaraan yang semakin luar biasa, meningkatkan pengetahuan kita yang luar biasa, karena saya termasuk yang tidak terlalu paham lah begitu mengikuti acara ini, jadi banyak tahu hal tentang hukum, tentang kependudukan yang mungkin nggak pernah terpikirkan. Saya minta izin ke Prof. Zudan untuk kita mendengarkan semua teman-teman yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kita. Mbak Puspa, monggo dari Makassar. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati, yang selalu menjadi kebanggaan kami, Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Suryo Koco, Bapak Seslijen dan para direktur, para kepala dinas dan pemirsa TV Desa. Saya ingin menyampaikan bahwa saya bergabung di Dukcapil ini belum 2 tahun, Pak, baru mau 2 tahun. Tetapi saya melihat bahwa kepemimpinan Bapak Dirjen ini, saya boleh katakan hampir sempurna, Pak. Karena hampir semua celah, bahkan kelemahan-kelemahan, itu sudah diantisipasi oleh Bapak Dirjen. Termasuk kemarin, sebelum pandemi, sudah ada beberapa peraturan yang keluar, Permendagri, untuk mengantisipasi, dan itu betul-betul kami sangat dimudahkan untuk pelayanan. Nah, kebetulan juga era digital atau era digital itu dicanangkan di Makassar persis pas saya baru jadi kepala dinas, Pak Suryo. Jadi ini betul-betul menjadi momentum saya, dan memang tidak bisa setengah-setengah, harus total kalau kita mau memang masuk ke era digital. Nah, keinginan ataupun apa yang kita inginkan sebenarnya ke depan, ada beberapa hal. Contoh tadi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas dari Lampung tentang KTP yang sudah dalam bentuk digital. Ini sangat menarik. Bahkan kalau saya bisa sampaikan, jangan KTPL-nya saja yang digital, tetapi kalau perlu KIA juga dibuat digital, sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan. Kemudian ini juga akan memiliki multiplier effect, karena ini juga akan berdampak terhadap kemudahan masyarakat di berbagai sektor, termasuk di layanan publik dan keamanan, perencanaan, dan alokasi anggaran. Kemudian ada yang menjadi catatan kita juga, Pak Suryo Koco, untuk Dukcapil, kita juga tetap memiliki arsip yang manual. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah kita ke depan, bagaimana kita mendorong digitalisasi arsip untuk bisa menjadi dokumen yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai lembaga. Karena depo arsip ya hampir dipastikan tidak semua Dukcapil memiliki depo arsip, dan kalau boleh diketahui sebagai informasi, setiap hari dokumen yang dimasukkan oleh masyarakat itu cukup besar, dan itu adalah arsip dinamis yang sangat dimanfaatkan pada saat ada sesuatu yang akan dikonfirmasi. Nah, mungkin usulan kami, Bapak Dirjen, regulasi yang mendukung untuk pemanfaatan digital arsip oleh berbagai lembaga. Kalau misalnya kita dipanggil oleh pihak kepolisian ataupun di pengadilan, mungkin arsip-arsip digital ini sudah bisa dimanfaatkan, tetapi itu diperkuat dengan regulasi mungkin yang akan dikeluarkan. Itu usul Bapak Dirjen. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu juga adalah pengembangan kapasitas bagi aparatur Dukcapil. Karena saya mengambil diri saya sendiri, Pak Dirjen, bahwa saya masuk di Dukcapil itu learning by doing, dan harus
fast learning, harus belajar cepat karena kita harus segera mengetahui apa yang harus dilakukan di Dukcapil. Usulan kami Pak Dirjen, kalau perlu ada training khusus bagi pejabat-pejabat yang baru dilantik, sehingga paling tidak mereka diisi oleh berbagai peraturan ataupun bagaimana teknik dalam pemberian pelayanan. Kemudian mungkin juga ada baiknya kalau kita melakukan benchmark Pak Dirjen ke berbagai negara yang memiliki pelayanan Dukcapil yang sudah cukup maju, sehingga kita punya wawasan yang lebih luas, kita punya pemikiran ataupun ide-ide yang bisa kita tuangkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin perlu dibuat buletin Dukcapil yang menampilkan berbagai praktek-praktek cerdas dari pelayanan Dukcapil di berbagai daerah, termasuk sebenarnya seri ngopi pagi TV Desa bareng Prof. Sudan ini kami jadikan sebagai tontonan wajib bagi seluruh aparat kami di Dukcapil. Bahkan kami setiap hari itu memasang ataupun memutar di ruang-ruang pelayanan sehingga masyarakat juga teredukasi dengan informasi yang mungkin mereka tidak sempat lihat pada saat live. Jadi kami selalu memutar itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan. Dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Dirjen, prestise atau pride sebagai aparat yang ada di Dukcapil ini luar biasa. Kita dianggap punya prestise sendiri. Kemudian kita juga dianggap selangkah lebih maju di dalam pelayanan publik, terlebih lagi bagaimana kita melayani secara digital. Kalau kami di Makassar, Dukcapil itu sebagai pilot project dan sebagai contoh dari SKPD yang lain, bagaimana kita memberikan pelayanan secara digital. Dan satu lagi Pak Dirjen, Ombudsman RI juga memberikan apresiasi kepada kami di Dukcapil Makassar karena ini salah satu strategi yang digunakan untuk bisa meretas ataupun meminimalkan terjadinya pungli, gratifikasi maupun praktek percaloan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Dirjen, Pak Suryo Koco, terima kasih yang kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih, luar biasa. Jadi satu kebanggaan menjadi korps dari Dukcapil, ini luar biasa. Iya. Jadi karena memang panglimanya luar biasa, jadi pasukannya luar biasa. Ini salut untuk Prof. Sudan. Kita berlanjut ke Pak Anwar Hamzah, Kolaka Timur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya hormati, saya banggakan Bapak Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Pak Suryo Koco yang sama berbahagia pada pagi yang selalu setia mendampingi Pak Prof dalam acara TV Desa ini. Perlu kami sampaikan bahwa layanan Admin Duk mau dikemanakan. Saya kira tidak kemana-mana, mudah-mudahan tetap di hati para masyarakat kita. Yang perlu saya sampaikan, bahwa Admin Duk itu menurut Undang-Undang 24 2013, yaitu rangkaian kegiatan pencatatan dan penertiban dokumen serta data kependudukan dan pencatatan sipil. Ini yang perlu dulu kita tahu isinya. Mau dikemanakan dokumen kependudukan ini? Bahwa dokumen kependudukan itu adalah suatu dokumen yang resmi dikeluarkan oleh instansi atau pelaksana yang mempunyai dasar hukum dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Sehingga tujuan daripada pendaftaran penduduk kan tetap pada masyarakat. Saya kira tidak akan kemana-mana, tetap kepada masyarakat. Kami sebagai aparat Dukcapil sangat bangga, mensyukuri bisa melayani masyarakat. Karena masyarakat di seluruh desa yang ada, sekira di seluruh Indonesia, masing-masing ada tipe-tipe orang, ada mau cepat pelayanan, ada yang datang marah-marah biasa, tapi alhamdulillah. Ya, moto pelayanan kami di Kolaka Timur, moto pelayanan kami, Anda datang dan senyum, insya Allah pulang dan senyum. Artinya, kalau ada permasalahan kependudukan, salah satu contoh, ada teman
datang merekam di kantor. Tapi karena tidak jujur, tidak pernah merekam Pak Kadis. Begitu merekam, 5 menit kemudian duplikat. Ternyata ada fotonya di Sumatera. Ini contoh. Ada foto di Sumatera. Nah, supaya dia tertawa pulang, kita mintakan SKPWNI dari Sumatera. Pasti tertawa. Nah, artinya solusi-solusi atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, kita kasih solusi untuk membahagiakan masyarakat. Kalau untuk di Kolaka Timur, pelayanannya kita jemput bola, tapi ada yang paling saya terkesan pada saat ada teman meninggal dari TNI, saya buatkan akte kematian sebelum diberangkatkan ke pemakaman, diserahkan oleh Bupati, dan dia tanya saya, kok ada begitu? Kenapa di Kolaka Induk tidak ada begitu? Penyerahan akte kematian sebelum berangkatkan. Saya bilang, alhamdulillah, inilah inovasi-inovasi disampaikan Pak Prof. Dirjen Pendudukan Capil. 1 minggu kemudian Pak ahli waris datang di kantor. Ketemu saya. Pak Kadis, terima kasih banyak. Apa itu, Nak? Bapak saya pernah ambil 2 minggu lalu 250 juta DBRI. Begitu artikel ini saya bawa, langsung lunas. Kan ini menyentuh kepada masyarakat. Dan dirasakan oleh masyarakat. Apalagi sekarang Pak, untuk dokumen kependudukan bisa dicetak di rumah. Itu kan sasarannya untuk masyarakat. Jadi dokumen kependudukan tidak kemana-mana, tapi dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Kenapa dirasakan oleh masyarakat sendiri? Semua dokumen kependudukan, utamanya KTP dan KK, semua kegiatan-kegiatan publik, semua dibutuhkan. Contoh sertifikat, karena harus ambil NIK-nya harus benar. Ya, kalau tidak connect NIK-nya, pertanahan datang di Dukcapil, Pak Kadis, kok bisa terlihat? Kita lihat, ya kita connect-kan, alhamdulillah bisa terbit sertifikatnya. Sekira untuk pelayanan kita yang terima banyak Pak Prof, yang selalu mendorong kami memberikan ilmu setiap pagi dalam TV Desa ini, ya hampir semua teman-teman di Dukcapil Koltim setiap pagi kita putarkan masyarakat. Ya, karena kalau masyarakat sudah tahu kan enak pelayanan kita, dia sudah mengerti, sehingga masyarakat akan puas merasakan kelengkapan dokumen kependudukannya. Karena masyarakat akan bahagia apabila dokumen kependudukannya lengkap. Seperti KK, KTP, akte kelahiran. Perlu saya sampaikan Pak Mas Koco bahwa di Kolaka Timur itu pelayanan kita jemput bola. Tiada hari. Ini mulai bulan 10-9 kemarin kita siang malam Pak kerja. Apalagi kita membantu KPU, semoga pilkada untuk Kolaka Timur sukses kita bersama. Ya, karena apalagi sekarang ada program baru menyapa masyarakat. Sebenarnya kalau menyapa masyarakat sudah jalan kemarin Pak, sudah jalan terus. Kita ke pesta pasti datang orang atau kita datangi, Pak Kadis, akte kelahiran anak saya belum. Ya, mari, WA-kan saja ke WA saya. Begitu ya. Selesai di kantor langsung saya PDF-kan, silakan dicetak di rumah. Karena sekarang yang kertas putih kuartal 4 80 gram itu sudah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019. Sekira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat berbahagia ini hari diberi kesempatan untuk menyampaikan administrasi pendudukan mau dikemanakan. Sekira sudah jelas bahwa untuk masyarakat sehingga penduduk kita akan memiliki dokumen kependudukan secara lengkap dan bisa kita pertanggungjawabkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fatur. Kita lanjut ke Mas Fatur dari Lombok Timur. Silakan. Halo.
Mas Fatur mana? Bisa masuk? Ya, Assalamualaikum Bapak. Oke, silakan. Ya. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen, Prof. Judan, Beserang dan Terasip Menteri Suryo Koco. Ya, kami di Lombok Barat memilih ini apa yang belum disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu terdahulu ini Pak TV Desa. Yang pertama ingin saya sampaikan agar tidak mengulangi apa yang beliau-beliau sudah sampaikan, karena rasa kami sama Pak. Rasa kami sama, hati kami sama. Tapi yang jelas ada satu komando tegas dari beliau Pak Dirjen kepada kami-kami di daerah. Walaupun satu komando, tapi kami juga diberi ruang untuk berinovasi Pak Suryo. Ruang berinovasi ini yang menjadikan kami merasa sangat-sangat diberikan keleluasaan untuk menentukan sikap di hadapan masyarakat pemohon adminduk kita. Pelayanan adminduk mau kemana? Hari ini kita ditanya begitu sebagai judul pertemuan kita ini Pak Suryo, bahwa sesungguhnya adminduk itu tidak kemana-mana, tetapi sudah ada di mana-mana. Di rumah-rumah pemohon, di rumah-rumah penduduk itu sudah terkenal sekali aparatur Dukcapil. Dan insya Allah itu menjadi azimat yang bagus buat pembuka akses mereka kepada ekonomi, pendidikan, politik, bahkan sampai kepada sosial keagamaan lainnya, termasuk dalam melangsungkan pernikahan. Ini luar biasa buat kami di Dukcapil. Jadi sesungguhnya adminduk sudah ada di mana-mana. Nah, hanya memang persoalan rasa saja sekarang ketika masyarakat datang senyum ke Dukcapil, kemudian pulangnya dengan senyum, itu sudah sangat memuaskan bagi kami. Memang yang mungkin masih sering terjadi adalah di kami ini, karena memang ini sedang berbenah tidak hanya soal sarana dan prasarana, tapi juga soal bagaimana services excellent. Pak Dirjen pernah mengunjungi kami dan pernah juga sidak bahwa ternyata masih belum satu pemahaman itu terjadi di 2015 yang lalu. Mudah-mudahan kedatangan sidak Pak Dirjen yang berikutnya ini sudah memuaskan masyarakat, termasuk juga pimpinan kami, terutama sekali Pak Dirjen. Nah, perlu kami laporkan pada kesempatan ini memang kenyataan bahwa Dukcapil menjadi dasar, menjadi pembuka akses bagi masyarakat itu sudah sangat dimaklumi oleh berbagai perangkat daerah, termasuk juga pimpinan daerah. Salam juga Pak Bupati kami untuk Pak Dirjen, dari Pak Haji Posan Hayit. Salam hormat kepada Bapak, karena kami insya Allah pada awal tahun depan dihadiahkan gedung baru Pak Dirjen. Mudah-mudahan Bapak berkenan nanti pada saatnya ikut bisa meresmikan gedung baru kami. Nah, soal bansos, soal akses NIK ini memang luar biasa. Di awal pandemi, di tengah pandemi, bahkan sampai hari ini kita di Dukcapil sudah bisa menyelamatkan minimal 77,69% dari data yang diajukan oleh berbagai perangkat daerah untuk masyarakat penerima bantuan. Adapun sisanya kami juga menantang mereka untuk mengundang mereka atau mengumpulkan mereka di satu tempat untuk kami datang untuk menyelesaikan yang sekitar 22% lainnya. Hari ini juga sedang berproses, ada dari BPJS untuk kita sandingkan datanya, yang entah dulu rekrutmen data kepesertaannya seperti apa, hingga hari ini kita sudah menyelesaikan dari 232 data yang bermasalah itu sudah kita selesaikan 126. Itu dari segmen pemerintah daerah. Adapun dari segmen penerima bantuan iuran baru masuk data juga dari BPJS untuk kita sandingkan, kita selesaikan nanti mudah-mudahan bisa di sore hari sejumlah 24.000. Nah, ini peran-peran Dukcapil yang luar biasa menyelamatkan
kesinambungan program, tidak hanya kesuksesan kementerian lembaga tapi juga kebahagiaan masyarakat penerimanya. Nah, terhadap yang bermasalah sekali Adminduk, kami juga hari ini sedang ada sidang keliling yang kita kerjasamakan dengan Pengadilan Negeri Mataram, Pak Dirjen. Alhamdulillah sudah masuk putaran ketiga. Insya Allah ini bisa menyelesaikan 5-10 orang di sidang setiap putaran. Dan langsung begitu ada putusan pengadilannya, langsung kita rubah di Adminduknya untuk segera. Terutama sekali bagi mereka yang tidak bisa kita selesaikan dengan contrarius actus sebagai pelaksanaan Permendagri 104 nih. Nah, terima kasih sekali kepada Bapak Dirjen. Kami di Lombok Barat ini memang daerah yang masih tidak sebahagia Makassar, mungkin tadi Bu Puspa ya, tidak sebahagia Jogja mungkin. Tetapi dengan turunnya Permendagri 64 2019, ini pasti usaha Bapak-Bapak Dirjen dan pimpinan kami di kementerian. Ada disebutkan langsung di situ bahwa daerah wajib menyediakan pelayanan, menyediakan insentif atau tunjangan pelayanan bagi penyelenggaraan Adminduk. Ini luar biasa bagi kami Pak Dirjen, dan itu sudah kami sampaikan berulang kali ke pemerintah daerah kami. Yang kedua juga, alhamdulillah juga di AK disebutkan di situ jangan sampai lebih kecil dari DAU-nya, jangan sampai lebih kecil dari di AK gitu di Permendagri. Alhamdulillah. Sehingga ini juga memaksa tim anggaran pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih kepada Dukcapil dalam memberikan mendukung operasional di Dukcapil. Karena untuk dimaklumi kami sudah menelurkan 3 UPT di tahun ini Pak Dirjen, yang kebetulan ya kita paksakan saja dulu untuk beroperasi sambil kita benahi, sambil kita lengkapi, sambil kita perkuat SDM-nya. Mudah-mudahan dengan Permendagri 64 2019 tentang penyusunan APBD 2021 ini itu bisa terpenuhi semua di tahun depan, sehingga semuanya tuntas di UPT, semuanya selesai di UPT, tidak lagi ke kabupaten. Yang di kabupaten hanya bagi mereka-mereka yang belum punya UPT di wilayahnya. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada Bapak Dirjen dan kita semua bahwa kenyataan bahwa keinginan untuk memberi kepuasan kepada masyarakat memang ya tantangannya luar biasa Pak Dirjen. Tantangan kami di daerah luar biasa, tetapi dengan satu komando kuat, satu regulasi yang mantap, kita bisa selesaikan itu. Karena memang buntu satu tidak bisa terjawab satu, kami punya keluarga besar Dukcapil gitu. Bisa kita lemparkan masalah itu di provinsi, seprovinsi bisa ikut menjawab, tidak pun bisa kita lemparkan se-Nusantara. Ini luar biasanya keluarga Dukcapil, karena memang ada kepemimpinan yang kuat di dalamnya. Saya kira itu sementara Pak Dirjen, hanya memang keluhan-keluhan yang sering datang dari pengguna layanan kita, baik itu perbankan, kepolisian, kemudian di TNI, ya soal legalistir, soal konsolidasi data itu sudah sering kita jalin komunikasi bahwa terhadap data-data NIK yang belum terkonsolidasi bisa dikomunikasikan kepada kami. Hanya memang mestinya saat produk itu terbit itu sudah langsung menasional gitu. Nah, terhadap lembaga-lembaga atau partner kita yang masih belum sadar betul tentang pemanfaatan kertas putih, selalu kita komunikasikan, bahkan kita bersurat secara lisan dan seterusnya kita juga sampaikan. Ke depan mungkin secara nasional juga bisa diberikan sosialisasi lebih masif mungkin, karena kami di daerah juga kadang yang di daerah, oh kami petunjuk Jakarta, kami petunjuk pusat dan seterusnya terhadap pemahaman tentang regulasi kita yang baru, karena kadang itu membuat masyarakat kita merasa di pimpong gitu. Sudah ke Dukcapil jelaskan ini regulasinya, sampai di sana pemanfaat data itu juga masih menganut
petunjuk pusatnya. Saya kira itu Pak Dirjen, mudah-mudahan Bapak tetap sehat, juga kita semua juga tetap sehat. TV Desa jangan berhenti di sini. Ya. Kerjasama ini bagus Pak, mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus hingga putaran berikutnya. Ini luar biasa buat kami sebagai sumber pembelajaran dan terus-menerus untuk kita bisa update ilmu, juga informasi baru dari pimpinan kami di pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Jadi keberadaan dari Dukcapil yang membanggakan korpsnya dan juga kekuatan kepemimpinan dan penyiapan regulasi-regulasi yang saya tangkap tadi, itu adalah bagian yang membuat solidnya keberadaan Dukcapil tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ini luar biasa. Kita mesti ngaduk kopi dulu karena sudah mendengarkan semuanya, dan nanti Presiden akan memberikan respon-responnya atas apa yang sudah disampaikan oleh sahabat Dukcapil. Jangan kemana-mana, tetapi ngopi pagi bareng Presiden. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Halo remaja Indonesia, TV Desa dan Rumah Film Avandi mengundang kalian untuk berkarya. Bermodal HP kamu bisa bikin film pendek dan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah. SSFF Smartphone Short Film Festival 2020 menantang remaja Indonesia berkreasi dalam perfilman. Info lengkap kunjungi www.ssff.tvdesa.id. Kembali kita di Ngopi Pagi. Jangan lupa dikabarkan ada Smartphone Short Film Festival yang salah satu tropinya adalah tema tentang kependudukan yang akan diapresiasi oleh teman-teman Dukcapil dalam hal ini Prof. Yuda. Oke Prof, kita sudah mendengar tadi bagaimana apapun institusinya datanya ada Dukcapil. Dukcapil tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, ini luar biasa. Jadi satu data, satu hati menjadi baik dan berbahagia. Ini tagline-nya kalau dikumpulin ngeri di Prof, bisa jadi kumpulan puisi. Silakan Bro. Terima kasih Mas Suryo Koco. Seluruh kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil dan pemirsa. Sebelum saya menyampaikan beberapa pandangan, pertama saya mengajak 514 Dukcapil beserta kepala dinasnya, jangan lupa ikuti festival film sederhana dengan smartphone yang disiapkan di TV Desa.
Kalau bisa satu dinas Dukcapil mendorong putra-putrinya, remaja-remaja di sana, ya, generasi milenialnya Dukcapil didorong. Nah, minimal ada 514 nanti film yang akan bisa dipamer. Nah, ini kekuatan pendokumentasian yang sangat besar dan masif. Direktorat Jenderal Dukcapil acara itu, Mas Surya Koco. Sehingga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik, bisa membangun branding baru, sekaligus bisa menjadi ruang-ruang sosialisasi, ruang-ruang literasi kepada seluruh warga bangsa. Nah, terkait dengan beberapa harapan dari kawan-kawan semua, saya menyambut baik itu semuanya dengan penuh optimisme bahwa kita bisa untuk memenuhi harapan masyarakat. Kita bisa memberi solusi, Pak Anwar Hamdan, saya beri catatan betul tugas kita memberi solusi. Kemudian, Bu Puspa, agar kedudukan kita kuat selalu disiapkan regulasinya. Mas Fatur juga demikian, dengan inovasi-inovasi termasuk peningkatan kesejahteraan. Kita sudah letakkan sistem insentif dalam layanan admin. Pada pemerintah daerah juga begitu, untuk memberikan porsi bagaimana layanan admin bisa berada di terdepan. Karena dengan adanya Big Data, maka kita akan bisa melakukan perencanaan pembangunan dengan baik. Karena apa? Data adalah new oil, minyak baru di masa depan yang akan menjadi kekuatan di Indonesia. Juga pada Pak Eko di Bali, Mas Ahmad, dari pendekatan teritorial terus kita lakukan, pembinaan hukumnya juga kita lakukan, ya, sehingga kita bisa langsung mendorong layanan admin itu lengkap dari sisi konsepsi, lengkap dari sisi regulasi, kemudian strateginya juga disiapkan sampai di level implementasi bisa berada dalam 1,1 bulan. Kalau kita kilas balik, transformasi di Dukcapil itu kita berawal dari bisa mengambil cut off tahun 1995, kira-kira 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Ketika Dukcapil pada waktu itu masih berupa setingkat kepala bagian, Mas Surya Koco. Jadi Dukcapil ini dulu Kasubdit di Direktorat Jenderal Keuangan, Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Seorang kepala bagian berada dalam sebuah organisasi kecil. Mulailah di Indonesia waktu itu dari yang manual dibangun menuju digital. Ada program digitalisasi awal dengan menerapkan sistem informasi manajemen komunikasi tahun 95. Ini terus berproses. Kemudian dirasa dengan penduduk yang semakin bertambah besar, maka satu subdit itu tidak cukup. Dibentuklah Direktorat Jenderal. Jadi ada pemekaran organisasi. Tahun 2001 dibentuklah Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Bukan Direktorat Jenderal Dukcapil. Kita ada perubahan nama. Nanti di tahun 2007-2008. Nah ini, di tahun itu dibentuklah tahun 2001 Direktorat Jenderal Dukcapil. Realisasinya dilakukan pada tahun 2002. Pada waktu itu Menteri Dalam Negeri Bapak Edi Sarbarno mengangkat Dr. Rohadi menjadi Dirjen Administrasi Kependudukan. Pak Dr. Rohadi Haryanto inilah Direktur Jenderal Admin pertama yang meletakkan dasar-dasar bagaimana administrasi kependudukan Indonesia dibangun secara sistematis. Nah, kemudian kita mulai membangun yang namanya sistem dari Simduk tahun 2004 bertransformasi menuju. Inilah yang dilanjutkan sampai sekarang. Kita sudah 16 tahun dari SIAP versi 1, sekarang sudah SIAP versi 7. Semuanya dilakukan dalam rangka membahagiakan masyarakat, dalam rangka memberikan solusi terhadap persoalan. Nah, kemudian Direktur Jenderal Adminuk yang kedua, Dr. Sejuwangun Situmorang. Ini beliau mulai mengawali bagaimana NIK nasional itu bisa digunakan. Jadi di 2004 mulailah Pak Situmorang membangun sebuah sistem menuju single identity number. Mulailah dibuat SIAP online, sehingga database antara kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat bisa mulai mengalir dengan lebih lancar. Nah, inilah tahapan-tahapan awal
pra undang-undang admin. Kemudian revolusi besar dilakukan di tahun 2006 ketika dirjennya pada waktu itu Pak Dr. Prasetyo. Disinilah pembangunan administrasi kependudukan Indonesia secara sistematis, utuh dan komprehensif dengan diterbitkannya Undang-Undang Administrasi Undang-Undang 23 tahun 2006. Inilah tradisi besar dalam bernegara. Kita berarti sudah setara dengan negara-negara lain yang sudah memiliki undang-undang administrasi kependudukan. Walaupun kita baru 14 tahun yang lalu. Tapi terjadi lompatan-lompatan besar. Pak Rashid melakukan itu, kemudian diperbaiki terus-menerus. Pemutahiran NIK nasional di 2009 sampai dengan 2011. Maka terbitlah NIK nasional seperti yang kita miliki sekarang. Nah, program ini dilanjutkan oleh Pak Irman. Sekaligus di sini saya sampaikan di tahun 2009 itu program NIK nasional, kemudian diawali dengan KTP yang kita ingat dulu, KTP siap yang ada yang namanya kertas dengan dilaminati. Inilah cikal bakal KTPL yang ada. Nah, untuk itu kita harus berterima kasih kepada seluruh dirjen-dirjen yang terdahulu. Sampai kemudian Pak Irman bertransformasi dari Direktur Jenderal Adminduk dari Direktorat Jenderal Dukcapil dengan mengawali program KTP elektronik yang terus berjalan sampai sekarang. Sekaligus pada saat Pak Irman itu melakukan perbaikan di Undang-Undang Administrasi, sehingga menjadi lebih bagus lagi, menjadi lebih user friendly, dan lebih mendorong bagaimana tujuan membahagiakan masyarakat itu berjalan lebih cepat. Jadi mulai mengenal era pemanfaatan data secara masif di 2000. Nah, Pak Dr. Irman, kemudian saya melanjutkan mulai di 2015. Dengan 24 dokumen kependudukan, dulu kita menghasilkan dokumen saja. Mulai di 2015, data-data itu kita kelola secara lebih terstruktur. Terbitlah Permendagri 61 2015. Inilah yang mengawali era pemanfaatan data secara komprehensif, secara sistematis, secara terus-menerus. Ada lompatan besar dengan data yang sudah mulai single identity number, penduduk kita sudah mulai di cleansing, data ganda sudah mulai dibersihkan. 2016, kita mengawali pertama kali di Indonesia benih-benih digitalisasi untuk online layanannya dengan masyarakat. Mas Surya Koco, 2016 itu kita menyelenggarakan program pelayanan Dukcapil online. Masyarakat bisa mengurus layanannya secara online dan mulai bisa dicetak sendiri oleh masyarakat. Diawali pada saat menterinya Pak Cahyokumolo, kemudian presidennya Pak Joko Widodo, terbitlah Permendagri 9 2016 tentang percepatan akte kelahiran. Nah, di titik ini kita juga menyelenggarakan launching yang dilakukan oleh Bapak Presiden pada tanggal 10 September 2018, layanan Dukcapil online dari Korea Selatan di Seoul. Pada waktu itu kita menguji coba sistem, penduduk kita di luar negeri dapat membuat akte kelahiran dari luar negeri. Itu terjadi di tahun 2018 pada tanggal 10 September. Inilah awal kita melaksanakan layanan online. Jadi kalau di dalam slide itu Bapak dan Ibu, 2016 adalah titik tonggak kita menyelenggarakan layanan online. Kemudian kita berbenah terus. Bagaimana agar layanan ini bisa menjadi lebih sigap? 2019 kita bertransformasi dengan semangat Dukcapil. Semangat ini tentu saja setelah kita melihat berbagai perkembangan, sehingga kita bisa menyimpulkan saatnya kita menuju. Maka mulai tahun 2019 itu ada 3 pendekatan besar kita. Didukung penuh oleh Pak Cahyo pada waktu itu launching di Makassar. Tadi Bu Osma sudah menyinggung itu. Pak Cahyo mendorong, ayo kita lakukan pelayanan yang cepat,
akurat, bisa bebas dari pungutan liar, bisa bebas dari calo. Maka kita letakkan landasan pertama tanda tangan elektronik. Inilah awal kantor Dukcapil bisa berada di mana-mana. Sehingga kepala dinas tidak lagi tanda tangan dengan kertas putih dan cap. Kemudian tanda tangan elektronik ini berjalan terus sampai sekarang. Nah, inilah hikmah besar di era pandemi. Jadi Mas Suryo Koco, kita tidak tahu kalau akan ada pandemi. Tapi setahun sebelum pandemi, Dukcapil sudah bergerak dengan tanda tangan elektronik. Sehingga sudah bisa bekerja dari rumah. Dulu ketika saya mengatakan Dukcapil bekerja dari rumah, kita dibully habis-habisan. Karena ada PNS bisa bekerja dari rumah. Jadi sebelum ada work from home, Dukcapil sudah mendorong kita ini bisa bekerja dari manapun. Ketika dulu saya mengatakan bekerja dari rumah, orang membuli. Tetapi ketika saya mengatakan Dukcapil bisa bekerja dari manapun, orang balik memuji, Mas. Wah, ini hebat. Padahal dari manapun bisa berarti dari rumah juga. Nah, ini. Nah, layanan tanda tangan elektronik kemudian kita tambah lagi. Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, mendukung penuh yang dilakukan di 2019 dengan namanya revolusi layanan kertas putih. Dari kertas security printing menuju kertas putih biasa. Diatur di Permen 9 tahun 2019. Inilah titik balik layanan kita bisa lebih digital. Jadi layanannya masyarakat bisa mengurus secara online. Kemudian mulailah masyarakat bisa mencetak dokumen secara mandiri. Jadi semangatnya adalah tidak boleh ada dokumen yang tanda kutip. Mengapa? Kalau hilang Anda buat lagi. Kalau rusak silahkan cetak sendiri. Jadi ke depan dengan layanan kertas putih, dengan tanda tangan elektronik, dan satu lagi dengan anjungan Dukcapil mandiri, kita berharap program Dukcapil digital ini bisa lebih tuntas dan kantor Dukcapil ke depan akan sepi. Karena semua bisa dilakukan dari rumah penduduk layanannya. Termasuk kita sedang mendesain sekarang untuk elektronik ID. KTP elektronik yang digital ID. Kartu identitas anak yang digital. Sehingga kita tidak perlu nanti di dompet menyimpan banyak-banyak, cukup di dalam gadget kita masing-masing di digitalnya. Semua ini dilakukan untuk menuju satu titik. Teman-teman benar, kita tidak kemana-mana, tetapi selalu ada di hati masyarakat. Ada di mana-mana dengan pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Inilah program besar kita. Indonesia bertransformasi layanan admin dari manual menuju digital untuk membahagiakan masyarakat. Demikian Mas Suryo Koco, inilah transformasi kita untuk memenuhi harapan seluruh warga bangsa. Oke, transformasi Dukcapil, transformasi digital luar biasa dan selalu tanpa terasa, Prof. Tahu-tahu sudah di ujung. Jadi ini sudah 8 kurang 2 menit. Tapi luar biasa apa-apa yang tadi sudah disampaikan dari sahabat Dukcapil, dari provinsi, dari kabupaten. Strong leader saya pikir menjadi kata kuncinya. Jadi kekuatan kepemimpinan dari Prof. Zudan mestinya itu bagian yang menjadi sangat penting yang perlu kita apresiasi bersama. Mungkin ada bagusnya juga kita di virtual ini teman-teman yang ada di Zoom meeting ini kita tepuk tangan bersama untuk Prof. Zudan. Tapi tidak ada salahnya untuk kemudian kita mengapresiasi atas apa yang luar biasa sudah dilakukan, transformasi digital, transformasi Dukcapil. Dan ini kemarin saya rasakan betul, saya mencoba aplikasi kebetulan saya di Jakarta, Alpukat Betawi, saya coba, cuma memang ada hal yang kemudian ini perlu kelapangan hati sahabat Dukcapil. Saya pikir kadang-kadang masyarakat yang datang itu datangnya tidak dengan senyuman, tapi kadang dengan cemberut, penuh emosi, dan seterusnya. Mereka ingin dilayani selayaknya raja gitu kan. Jadi ada cara menyampaikan dan seterusnya. Itu kadang-kadang yang memang perlu keluasan hati untuk bisa menerima ketika mereka datang, mungkin kan suasana hati yang kurang pas. Saya pikir sudah di penghujung, silakan Prof.
closing statement seperti biasa. Terima kasih Mas Suryo Koco, sahabat saya yang baik hati, rekan-rekan TV Desa, seluruh pemirsa TV Desa dan sahabat Dukcapil. Kita sudah di penghujung akhir acara dari program Ngopi Pagi bareng Gus. Terima kasih. Kita sudah bisa menutup sesi ini 25 sesi, 1 bulan penuh kita bersama. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita, menjadi amal jariah bagi kita, semoga menjadi berkah dalam hidup kita. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendesain program-program yang lebih membawa branding baru bagi Dukcapil. Kalau kita memiliki 514 Dukcapil Kabupaten Kota, 34 provinsi, teman-teman bisa bergabung bersama, misalnya ya 1 hari ada 3 dinas Dukcapil, 1 hari bisa ada 4 dinas Dukcapil, berarti baru akan selesai kurang lebih dalam 150 hari ke depan. Jadi Mas Suryo Koco, kita punya program panjang yang kita lakukan dengan sinergi dan kolaborasi yang sangat baik. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin, salam hormat dari kami seluruh jajaran Dukcapil di Pasar Minggu dan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Jadi Terima kasih Mas Suryo, terima kasih Pak Dirjen. Oke, kita akan akhiri sesi kali ini. Kita akan tunggu program selanjutnya dengan Dukcapil, karena apapun saya yakin ini bagian yang sangat edukatif, dan TV Desa membawa semangat sebagai TV edukasi, TV yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat desa khususnya, karena memang ini agenda kita, kembangkan TV Desa kita dedikasikan untuk memuliakan desa-desa di Indonesia. Dan atas izin Prof. Yudan dan sahabat Dukcapil semua, 25 episode nanti kita akan putar ulang di mulai minggu depan. Mungkin di waktunya kita akan sesuaikan kembali, tetapi yang jelas 25 episode ini adalah aset yang luar biasa untuk mengedukasi masyarakat, sehingga kami minta izin untuk kami bisa putar ulang untuk bisa disimak oleh kerabat desa di seluruh Indonesia. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih untuk semua yang sudah kita lakukan hari ini. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam bahagia sahabat Dukcapil. Terima kasih Pak Dirjen. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa WiFi Tol Langit Desa Indonesia.